Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gerald Alessandro Timothy dengan NIM 2018420126. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS Sistem Informasi Supermarket, di mana saya akan menjelaskan pada bagian fitur delete atau hapus serta database yang digunakan. Seperti apa penjelasannya? Kita mulai dari halaman view barang. Ya, di sini adalah tampilan view barang. Nah, pada halaman barang terdapat tabel, yaitu nomor, ID barang, kategori, nama barang, merek, harga jual, satuan barang, stok, dan aksi, di mana aksi ini terdapat lihat barang, kemudian ubah barang, kemudian hapus barang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aksi delete atau hapus. Ya, di sini terdapat ini ya, tombol untuk lihat barang, kemudian ubah barang, kemudian ada hapus. Nah, di sini hapus saya masukkan ke dalam form agar mudah untuk memberikan instruksi hapus ya, sesuai dengan ID yang dipilih sesuai yang ada di tabel nantinya ya. Pada hapus ini terdapat form dengan method action yang menuju ke controller barang, kemudian ID barang ya, kemudian ada method host ya, di dalamnya ada input, tipe hidden, kemudian name-nya method, underscore method, kemudian value-nya delete. Kemudian ada button, yaitu tipenya submit. Kemudian ada sedikit perintah JavaScript on click, yaitu yang mereturn confirm apakah Anda yakin. Nah, ketika tombol hapus ini ditekan akan men-trigger sebuah script JavaScript on click ini ya, dan menampilkan tulisan apakah Anda yakin. Jika Anda memilih pilihan cancel atau batal, maka tidak akan terjadi penghapusan data. Jika Anda memilih yes, maka akan menghapus data sesuai ID barang. Kemudian kita bahas pada controller barang. Ya, di sini ada method delete dengan parameter ID. Ya, di sini di dalamnya ada $this barang model delete sesuai ID. Jadi ini adalah sebuah query di mana akan menghapus sesuai parameter yang diberikan, yaitu ID barang. Seperti yang ada di sini. Nah, di sini. Di sini $B kemudian ID barang ini
mengarah pada barang yang ada pada tabel barang. Tabel barang ya. Oh, maaf ya. Ini ya tabel barang sesuai ID barang. Nah, $B ini mengacu pada ini. Dolar barang S $B. Di mana dolar barang ini yaitu ada pada controller barang method index ya, ini barang. Nah, dengan nilai adalah database dengan database framework pada tabel barang ya. Jadi data barangnya didapatkan dari sini, kemudian dikirimkan, kemudian di looping pada halaman view seperti ini. Didapatkan ini ID barang, kategori, kemudian nama, merek, harga jual. Nah, di sini sesuai, ketika hapus ditekan akan sesuai dengan ID barang yang diklik nantinya. Ya, kita kembali lagi ke metode delete tadi. Oke. Sampai di sini ya. Kemudian ada session, fungsi session, kemudian set flash data yang namanya yaitu pesan 2, kemudian isi pesannya yaitu data berhasil dihapus. Ya, ketika barang berhasil dihapus sama seperti ketika menambahkan data pada video sebelumnya, yaitu akan memberikan flash data atau pesan singkat atau pesan kilat lah ya, yang bertuliskan data berhasil dihapus. Nah, ketika kalau insert data, maka kan tulisannya flash datanya data berhasil ditambahkan. Kalau delete, dia akan men-set flash data yaitu data berhasil dihapus. Kemudian dia akan mereturn kembali ke halaman barang itu sendiri. Oke. Sekarang kita coba hapus datanya ya. Kita lihat di sini ada data barangnya itu berjumlah 13 dengan stok barang 82. Ya. Ini akan berkurang ketika angka ini akan berkurang dan bertambah jika ada penambahan data maupun hapus data. Nah, pada video kali ini akan mencoba hapus data sesuai coding yang ada di sini. Ya, kita akan coba hapus data random aja. Misal yang kemarin kita tambahkan yaitu orotan ya, ini data orotan. Nah, data orotan ini akan kita hapus dengan mengeklik tombol hapus. Nah, ketika tombol hapus ditekan akan memunculkan perintah JavaScript ya, yaitu on click tadi ya. Ini akan menampilkan tulisan alert apakah Anda yakin. Jika memilih cancel atau batal, maka data tidak jadi dihapus. Ketika yes, maka data akan dihapus. Coba kita hapus data orotan ini ya. Hapus, kemudian muncul alert apakah Anda yakin. Nah, ketika memilih cancel, maka data tidak jadi dihapus ya, tetap data masih ada. Kita refresh. Nah, data masih ada. Ketika tombol hapus ditekan kemudian memilih OK atau yes, maka data akan dihapus sesuai ID yang dipilih. Oke, kita coba ya, hapus ya. Hapus, kemudian yes. Nah, akan mengeluarkan flash data yaitu bertuliskan
data berhasil dihapus. Nah, ketika halaman ini di refresh, maka tulisan flash data ini akan hilang. Coba kita lihat barang orotannya sudah nggak ada ya. Sudah kita hapus. Ya, seperti itu. Coba kita refresh, apakah ini hilang? Ya, tulisannya hilang karena hanya flash data atau pesan kilat. Ketika halaman di refresh, tulisannya akan hilang. Oke, baik. Segitu untuk penjelasan tentang fitur hapus barang. Kemudian saya akan menjelaskan, oh ya, sebelum masuk ke penjelasan database, saya akan memperlihatkan pada menu dashboard apakah stok barang berkurang, terus barangnya berkurang, ya. Nah, ini barangnya berkurang. Sebelumnya 13 jadi 12 sekarang karena sudah kita hapus datanya. Kemudian stok barang juga berkurang. Ya. Sesuai dengan ada yang di data tabel barang. Kemudian kita akan masuk pada penjelasan database ya. Di sini dalam database saya menggunakan PHP MyAdmin ya. Di sini terdapat nama database yang saya gunakan yaitu pframework. Di dalamnya ada beberapa tabel, yaitu tabel barang, kategori, login, member, nota, penjualan, kemudian ada toko. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari tabel barang dulu. Pada tabel barang terdapat field, yaitu field ID barang, ID kategori, nama barang, merek, harga beli, harga jual, satuan barang, stok, kemudian ada created at dan updated at, di mana created dan updated at ini otomatis terisi oleh kode igniternya ya, yang ada pada allowed timestamps ya. Ya, seperti pada timestamp ini. Nah, ketika true maka dia si kode igniter ini, kode igniter 4 akan otomatis mengisi field updated at dan created at. Ini otomatis diisi oleh kode igniternya karena use timestamps-nya true. Kemudian ada ID barang, kemudian ID kategori yang nantinya akan saling terhubung ke view-nya ya. Pada form barang ini ya, pada form barang pada tabel barang ini akan ditampilkan pada view, yaitu view ini ya, barang ya, pada tabel barang ya. Jadi pada tabel barang ini akan ditampilkan pada view data barang ya, di sini. Kemudian penjelasan yang kedua itu pada tabel kategori ya. Di sini tabel barang dan tabel kategori saling berrelasi ya antara ID kategorinya. Jadi pada tabel barang foreign key-nya adalah ID kategori yang berasal dari primary key-nya tabel kategori. Nah, di tabel kategori ini ada ID kategori, kemudian ada nama kategori, kemudian ada created at maupun updated at.
Ya, di sini sama ya. Created add sama updated add-nya otomatis ditambahkan oleh kode igniter 4-nya. Ketika kita menambahkan sebuah data maupun mengubah data. Kemudian ada tabel login ya. Di sini ada ID login, kemudian user, kemudian ada password, kemudian ID member ya. Kemudian ada pada tabel member ya. Di sini ada ID member yang saling terkait ya pada ini tabel login. Nah, ID member ini pada tabel login adalah foreign key dari primary key-nya tabel member ya. Kemudian ada nota. Nah, nota di sini adalah tabel di mana terjadinya transaksi ya. Nah, nanti akan masuk ke tabel nota yang dimana pada tabel nota ada ID nota, ID barang, kemudian ada ID member, kemudian jumlah, total, kemudian tanggal input, kemudian ada period, kemudian ada penjualan. Nah, di sini adalah tabel penjualan yang di dalamnya ada ID penjualan, ID barang, ID member, kemudian jumlah, total, dan tanggal input. Kemudian ada toko. Di sini adalah informasi toko ya. Oke, kita lihat bentuk pada tabel barang yaitu ini ya, ditampilkan pada view data barang, kemudian pada tabel kategori. Nah, ini ditampilkan pada tabel kategori. Ini tabel kategori. Ini ada 5 data ya. Isinya sama kayak ini ya. Kemudian ketika kita menambahkan data, misalnya coba tambah. Nah, kemudian menampilkan flash data, kemudian datanya sudah masuk beserta tanggal inputnya kapan. Kemudian di sini akan menambah ya di sini coba. Untuk hapus, kita tinggal hapus ya. Kita berhasil dihapus, kemudian datanya hilang. Ini akan kita refresh ya, coba ada hilang. Begitu juga dengan barang ya, otomatis ketika tambah barang, katakanlah ini datanya ada berapa ini, 12 ya, 12 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, 12 data ya. Di sini juga 12 data. Nah, dari 12 data ini ketika kita menambahkan data barang ini ya, oke, insert data. Nah, data berhasil ditambahkan, kemudian datanya sudah masuk ya, otomatis ini nambah 13 nambah. Nah, di sini juga harusnya ada sorotan sesuai yang kita tambahkan tadi. Kita refresh. Ya, di sini. Ini datanya. Iya. Oke.
Oke, sudah masuk. Ketika kita hapus datanya, kita hapus datanya, maka akan berkurang menjadi 12. Kemudian ini akan juga berkurang stoknya. Hapus, ya, kita berhasil dihapus. Kemudian kita lihat sorotan masih ada, kita refresh. Ya, sudah tidak ada ya. Di sini juga sudah tidak ada. Kemudian kita kembali ke dashboard. Nah, kemudian nama barangnya berkurang, stok barangnya juga berkurang karena datanya sudah kita hapus. Ya, mungkin sampai di sini dulu tentang penjelasan fitur hapus data barang dengan penjelasan database yang digunakan pada sistem informasi supermarket pada supermarket ini. Mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada salah kata. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.